Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Wahyu 12 ayat yang ke-11. Kitab Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Wahyu harus dilihat dari dua sudut pandang sekaligus. Yang pertama adalah sudut pandang pewahyuan masa depan, eskatologis, sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, sebuah nubuatan tentang masa depan. Tetapi tidak boleh juga dilepaskan dengan konteks real yang ada dan sedang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu. Jadi konteks realnya waktu itu adalah jemaat sedang mengalami siksaan dari pemerintahan yang zalim, yang membenci kekristenan dan yang membunuh banyak orang-orang Kristen. Dengan kondisi yang seperti itu, sebagai orang yang terancam hidupnya, maka mereka tidak berani mengungkapkan secara vulgar apa adanya. Mereka akan menggunakan kode-kode tertentu, simbol-simbol tertentu, sebutan-sebutan tertentu untuk mewakili ekspresi hati dan jiwa mereka. Maka kata naga itu mengarah kepada pemimpin yang zalim pada waktu itu. Kemudian mereka juga menggunakan satu simbol gambar ikan sebagai cara untuk mendapatkan sinyal apakah ada orang yang juga menggambarkan ikan ketika mereka menggambar ikan di tanah. Kalau ada orang yang ngerti dan menggambar ikan yang sama, berarti dia adalah orang percaya, sehingga mereka tetap terhubung satu dengan yang lain. Dan bacaan kita itu menceritakan bagaimana perjuangan mereka, kekuatan yang membenci kekristenan dan membunuh orang Kristen itu, naga itu bisa dikalahkan. Dan konteksnya kalau ngomong soal dosa jelas dikalahkan oleh kuasa darah Kristus yang menebus. Nah, kalau dalam konteks kita itu juga bicara tentang raja yang zalim itu bisa dikalahkan dengan darah anak domba. Artinya penebusan Kristus bagi mereka itu lebih dari cukup sehingga iman mereka tidak tergoyahkan. Tidak kemudian menyimpang jalan dan gara-gara ditekan kemudian takut dan meninggalkan iman Kristen. Sama sekali tidak. Bahkan dikatakan dan oleh perkataan kesaksian mereka, sehingga mereka tetap berada di dalam keyakinan, kesaksian di dalam Kristus. Dan yang berikutnya lagi dikatakan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kesaksian itu harus dibayar dengan kehilangan nyawa. Tetapi bagi mereka orang percaya, nyawa sudah ditebus oleh Tuhan. Kehidupan di dunia tidaklah seberharga dibandingkan dengan keselamatan kekal. Sehingga mereka berani untuk memegang teguh imannya,
menghadapi semua bahaya kehidupan, setia di dalam Kristus, dan menyatakan imannya melampaui seluruh persoalan hidup mereka. Sahabat yang dikasihi Tuhan, teks kita mengusulkan kepada kita untuk kita rasakan dalam hidup, supaya kita betul-betul meyakini sebagai orang yang sudah ditebus, sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita tidak bermain-main dengan perilaku dosa. Dan yang kedua, tetap setia melewati apapun tantangan kehidupan ini, bahkan setia sampai mati. Enggak kemudian menjual Yesus dengan cara yang tidak benar. Ada model menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Ada juga cara menjual Yesus seperti Petrus yang ngakunya Kristen, tapi perilakunya tidak sama sebagai pengikut Kristus. Semoga kita berada di dalam semangat seperti jemaat mula-mula, setia kepada Kristus melewati apapun, karena kita tahu itu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bacaan wahyu mengingatkan kepada kami bagaimana para berjuang iman waktu itu berada dalam tekanan yang berat, tapi mereka setia karena mereka tahu tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain kehidupan kekal bersamamu. Karena semua hal yang sementara tidak akan pernah berharga dibandingkan dengan kekekalan. Mereka memenangkan perjuangan iman karena darah Kristus yang menebus, dan mereka yang sudah dikuduskan berada dalam kesetiaan, bahkan merelakan nyawanya untuk jalan kesaksian iman mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan kami memiliki hati seperti umat-Mu pada waktu itu. Sertai dan tolong, berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.